show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Sri Puspita Handayani, Duta Kesehatan Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2021. Di sini saya menjabat sebagai Humas. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nauzura Kolbu Nabila, Duta Kesehatan tahun 2021. Saya sebagai Humas. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Sofia Nanda Arisya, Duta Kesehatan Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2021 sebagai si perlengkapan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Bima Prasetyo Dewantoro dari Duta Kesehatan Stikes Hang Tuah Surabaya 2021 sebagai si Pupdekdok. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Agusti Betari sebagai Duta Kesehatan Putri Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2021 selaku Wakil Ketua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Kelvin Nofri Ramadan, saya Duta Kesehatan Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2021, saya sebagai Bendahara. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Komang Ayudona Sarti Aryani, Duta Kesehatan Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2021. Saya sebagai Bendahara. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Triasi Pangestu, saya sebagai Duta Kesehatan Putra Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2021 sebagai Ketua. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Maimunah selaku Duta Kesehatan Favorit tahun 2021 sebagai Pupdekdok. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Febri Chandra Pamungkas dari Duta Kesehatan Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2021. Saya sebagai Sekretaris. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Hana, Duta Kesehatan Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2021 sebagai Sekretaris. Di masa pandemi ini, saya sangat sering membuka sosial media untuk mencari informasi tentang tugas atau belajar. Saya sangat sering, karena dalam masa pandemi ini untuk kegiatan di luar ruangan itu sangatlah susah, sehingga untuk penggunaan sosial media itu menurut saya benar-benar kita lakukan hampir setiap saat, yaitu untuk mencari informasi, untuk belajar, dan juga untuk menghibur diri kita sendiri agar tidak jenuh dari masa pandemi COVID-19 seperti pada saat ini. Menurut saya sering untuk menggunakan sosial media di masa pandemi ini ya, karena semua aktivitas di masa pandemi ini kebanyakan dialihkan ke online. Jadi untuk scroll-scroll di media sosial itu penting untuk bahan komunikasi. Jujur, di masa pandemi seperti ini, saya lebih sering untuk menggunakan sosial media karena dengan sosial media saya sudah sedikit terhibur. Tentunya rasa insecurity itu adalah rasa kurang percaya diri dan juga sedikit ada rasa iri-irinya. Menurut saya insecure adalah di mana otak dan perasaan kita merasa iri terhadap pencapaian orang, dan untuk meminimalisirnya kita perlu hanya untuk bersyukur dan mencapai tujuan yang lebih baik. Menurut saya, insecure itu di saat kalian mulai merasa tidak percaya diri dan mulai membandingkan diri kalian dengan orang lain. Menurut saya, insecure adalah rasa ketidakpercayaan diri kita terhadap kemampuan kita sendiri. Jadi kita melihat seseorang itu selalu iri dengan pencapaian seseorang tersebut. Insecure menurut saya merupakan keadaan di mana kita masih belum bisa menerima diri kita untuk saat ini karena kita sering membandingkan atau merasa iri terhadap kelebihan yang orang lain miliki dan yang tidak kita miliki. Menurut saya, rasa insecure itu sangat berhubungan sekali terhadap kesehatan mental karena mengganggu ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, dan ketenangan hati
hati seseorang untuk menjalankan kehidupannya? Tentunya sangat berpengaruh karena sifat iri itu dapat menambah pikiran kita dan membuat kita semakin down. Menurut saya sangat berkaitan karena akan membuat pola pikir seseorang menjadi down dan akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Menurut saya itu berhubungan sekali ya dengan kesehatan mental, karena saat kita merasa insecure, kita akan cenderung memikirkan hal-hal negatif yang tidak seharusnya terjadi dan itu dapat terjadi kapan saja, seperti melukai diri sendiri. Menurut saya hubungannya adalah karena kita sering merasa insecure, akhirnya kita memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan sehingga kita overthinking, dan itu membuat kita timbul rasa cemas, rasa gelisah pada diri kita. Itu akan mengganggu kesehatan mental kita. Mungkin menurut saya semua orang pasti merasakan insecure ya. Kalau untuk diri saya sendiri mungkin insecure-nya dari segi fisik dan juga kemampuan. Saya merasa teman saya lebih cantik daripada saya atau lebih kemampuannya melebihi saya. Di situ saya merasa insecure dan ingin memperbaiki diri saya agar seperti mereka. Tentunya pernah, apalagi ketika saya melihat perempuan yang bisa menjaga dirinya, menjaga cara berpakaiannya, bertutur katanya, dan penampilannya. Tentu saja pernah, terutama di Indonesia ini, orang good looking benar-benar dipandang. Walaupun dia bad attitude pun, banyak kaum muda yang mengagung-agungkan good looking. Oleh karena itu, saya sendiri yang merasa diri saya kurang good looking, itu benar-benar membuat saya merasa sedikit depresi. Saya selaku manusia tentunya pernah merasakan apa itu insecure. Yang terjadi tidak hanya sekali dua kali, namun setiap saya bertambah umur, pastinya bertambah pula rasa insecure itu. Tentu saja pernah, apalagi impian orang tua kita yang belum kita gapai. Itu merupakan insecure yang sangat dalam untuk diri saya sendiri. Kalau menurut saya insecure itu boleh, karena dengan insecure kita bisa mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik. Seperti pengalaman saya waktu SMA, saya pernah mengalami yang namanya toxic masculinity. Karena pada waktu SMA, teman-teman menganggap suara saya lembut, dengan kata lain seperti Ketika saya merasa insecure, saya langsung buang jauh-jauh itu. Saya membangkitkan kepercayaan diri saya sendiri untuk mencapai apa yang akan saya inginkan. Saya akan lebih termotivasi untuk merubah diri saya lebih baik lagi. Rasa insecure itu melekat pada diri saya dalam waktu yang lama karena saya adalah tipikal orang yang sulit sekali untuk termotivasi, tapi saya mampu untuk memotivasi orang lain. Saya merasa lebih termotivasi karena mindset saya yaitu ketika orang lain bisa, kita harus bisa, bahkan kita harus bisa lebih dari mereka. Buat kalian yang lagi insecure, untuk kalian yang sedang merasa insecure, Buat kalian yang merasa insecure, Untuk kalian yang saat ini sedang merasa insecure, Jangan pernah merasakan rasa insecure yang berlebihan. Karena kalian harus percaya, di balik kekurangan kalian pasti ada kelebihan yang akan kalian kembangkan suatu saat nanti. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bersyukur dan jalani semua apa yang ada. Kalian insecure boleh, terjatuh boleh, namun ingat, kalian harus tetap berdiri agar kesehatan mental kalian, kesehatan fisik kalian lebih kuat lagi. kita boleh insecure tapi jangan terlalu karena kita memiliki kelebihan masing-masing. Jangan merasa kekuranganmu itu adalah kelemahanmu, tapi merasalah kelebihanmu itu adalah kesuksesanmu. Semangat terus dan percaya diri. Kurangi rasa insecure kalian dan mulai kembangkan kelebihan diri kalian. Jangan pernah menyerah, jadikan rasa insecure kalian menjadi sebuah motivasi untuk kalian dan tetaplah kuat, jangan pernah menyerah, kalian yang terbaik dan kalian yang paling hebat. Tetap semangat untuk kalian yang saat ini merasa insecure. Kalian yang terbaik. janganlah insecure lagi, buanglah jauh-jauh rasa insecure tersebut. ayo bangkit, melaju tak terbatas dan melampauinya. Mari kita bersama-sama merubah diri kita untuk lebih mencintai diri kita dan berhenti membandingkan diri kita dengan diri orang lain. ingat, kalian perfect.